tidak semua orang bisa mulus. Ragam kehidupan beraneka jenis dan bentuk permasalahan. Setiap orang tentu berbeda warna konflik dan kasus permasalahannya. Begitu pula nasib seseorang juga berbeda. Ada yang mujur yang selalu untung dalam bentuk apapun, namun juga ada seseorang yang selalu sial dalam bentuk apapun. Kadang, apabila seseorang mengalami nasib kesialan, apapun yang dilakukan selalu berakhir dengan gagal dan menyakitkan atau menyengsarakan. Adapun yang sudah berusaha semaksimal mungkin, usahanya terpontang-panting, justru semakin hancur lebur. Ada lagi kisah seseorang yang mencari rezeki, usaha sudah jaduk, bekerja tidak kenal waktu, namun ujung-ujungnya juga kandas. Kegagalan dalam usaha atau bekerja sangat banyak cobaan dan halangan untuk menuju sukses. Halangan dalam mencari kesejahteraan atau mencari keuntungan dalam bekerja sangat banyak sekali. Misalnya dikarenakan faktor 1. Kebangkrutan, 2. Ditipu orang, 3. Rumah tangga berantakan, 4. Dirundung permasalahan penyakit, 5. Diganggu orang, 6. Konflik dan intrik keluarga termasuk kenakalan anak atau pasangan hidup, 7. Disihir atau genggam orang, 8. Salah pergaulan misalkan kasus narkoba, 9. Kutukan atau karma pala, 10. Salah pilih atau salah menentukan keputusan yang berakibat fatal dan lain-lain. Sehingga faktor-faktor tersebut merupakan halangan untuk menggapai cita-cita atau usaha. Namun ada pula seseorang yang serba untung dalam usahanya apapun itu. Bila nasib baik, apa yang dilakukan pun juga selalu berhasil. Sehingga manusia tetap kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta atas datang rezeki dan datangnya prahara. Yang artinya, manusia semata tetap menjadi hamba yang lemah dan hamba yang tidak tahu datangnya anugerah dalam susah. Namun manusia diwajibkan mengubah sistem atau cara apabila gagal dalam usaha, dari cara yang satu menuju ke cara yang lain, karena perubahan dan keberhasilan itu bergantung kepada upaya manusia itu sendiri, yang akhirnya Tuhan akan menentukan kuasanya untuk menolong hambanya sesuai dengan kodrat dan iradatnya. Dalam kehancuran dan kerobohan misalkan dalam bentuk ekonomi, sungguh sangat sulit sekali untuk bangkit menjadi manusia yang sukses. Bahkan kerobohan dan kesusahan seseorang tidak terpancang kepintaran dan kesaktian orang atau kesucian seseorang. Semua bisa runtuh dengan mudah bila Allah yang menghendaki tanpa pandang bulu. Kadang ada pula yang sukses dan berjaya dalam berbisnis atau bekerja, namun di tengah-tengah masa berjayanya tersandung dengan prahara dan menjadi kehancuran, atau bisa pula disengaja dihancurkan para persaingan bisnisnya. Disinilah atas kehancuran maka manusia akan sadar bahwa tiada jalan kebangkitan kecuali hanya pertolongan dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila manusia sukses, mereka lengah untuk berdoa dan bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada manusia yang hancurlah, atau kepada manusia-manusia yang sengsara, yang akhirnya mencari tempat bersandar agar usaha dan keberhasilannya akan bisa bangkit kembali, sukses seperti pada masa berjayanya. Pada masa-masa sengsara, manusia akan mencari solusi secara nalar ataupun nyata. Namun pada saat usaha yang nyata kandas dan gagal lagi, maka tentu manusia akan mencari cara-cara yang bersentuhan dengan cara yang tidak masuk akal, cara yang tidak masuk akal atau kita sebut dengan cara gaib. Itu pun juga ada cara yang penyesatan dan cara yang jalannya lurus ataupun benar. Namun hampir rata-rata manusia tidak peduli cara apapun ditempuh asal usahanya berhasil, baik kejahatan dan kemuliaan. Disinilah ujian-ujian manusia yang bisa dilihat arah keimanan manusia berketuhanan dan tidak. Karena jalur-jalur kesesatan pun juga banyak yang sukses, sehingga orang hanya meniru dan melihat sisi untungnya saja, padahal sisi keuntungan manusia kadang bisa mengambil arah yang berlumuran dengan dosa dan resiko sengsara. Manusia kadang lupa akibat dan efek belakangannya. Yang mereka mengerti, yang penting sukses untuk meraih kemapanan dan kemewahan, menjadi orang yang berkecukupan. Namun bagi orang yang cinta kasih bakti takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakutan mengambil cara yang menyesatkan mereka lebih baik miskin daripada berdosa, yang mana akan merobohkan kecintaannya kepada Tuhannya. Karena hidup ini pilihan, maka setidaknya kita memilih jalan yang lurus dan benar. Demikianlah teman-teman wacana kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Lulu Retna, admin dari Mbah Kendil Jopo Montro, serta Mbah Kendil Jopo Montro mengucapkan mohon maaf apabila kami dalam mengucapkan kebenaran ini ada salah kata yang mungkin menyakiti atau menyinggung pihak-pihak yang lain. Cukup sekian, sampai jumpa.